Sebagai warga negara, khususnya kita sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat, mengenal hak dan kewajiban merupakan salah satu langkah untuk menjadi warga negara yang lebih kritis. Maka di sini, saya Denny Prasaja Atmayuda dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat, akan membahas topik mengenai masalah yang fundamental menjadi warga negara dan bagaimana hak asasi manusia menjadi fondasi utama dalam kehidupan bernegara. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi demokrasi, yang dimana hak asasi manusia dan kewarganegaraan menjadi dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Menurut para ahli seperti Supomo, kewarganegaraan itu merupakan hukum timbal balik yang melahirkan hak dan kewajiban antara individu dan negara. Hal ini juga dipertegas pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menjelaskan tentang status kewarganegaraan kita, seperti ius sanguinis atau aspek keturunan, serta naturalisasi bagi mereka yang memenuhi syarat untuk bergabung menjadi bagian daripada bangsa ini. Sebagai warga negara, kita memiliki hak asasi manusia yang diberikan oleh Tuhan sebagai anugerah. Kemudian, ini juga dilindungi oleh negara yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada pasal 28A sampai 28C Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi manusia mencakup daripada hak kebebasan, hak berpendapat, dan hak kepemilikan. Namun, dilema pada masa kini adalah pelanggaran daripada HAM itu sendiri, yang dimana pelanggarannya bervariatif, mulai dari yang kecil, mulai dari yang ringan, seperti diskriminasi, hingga yang berat, merupakan kasus pembunuhan, kasus kejahatan manusia yang menjadi sejarah daripada bagian negara ini. Untuk menciptakan harmoni, kita harus melakukan hak dan kewajiban secara seimbang, yang dimana sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk bebas berserikat, mendapatkan pendidikan, serta mendapatkan kesejahteraan sosial. Di sisi lain juga, kita wajib daripada untuk mentaati hukum yang berlaku di negara Indonesia, kemudian membayar pajak, serta aktif dalam bela negara demi menjaga keutuhan negara itu sendiri. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan bersifat mutualisme, di mana kewarganegaraan itu bersifat untuk mendukung kita secara hukum untuk menuntut mendapatkan hak asasi manusia. Sementara hak asasi manusia ini juga menjadi faktor utama untuk warga negara mendapatkan perlakuan yang adil dan bermartabat. Sebagai mahasiswa, peran kita tidak berhenti pada pemahaman teori saja, namun kita juga dapat langsung melakukan praktek, turun ke lapangan untuk melihat bagaimana proses hak asasi manusia ini dijalankan, proses hak asasi manusia ini diterapkan. Jadi, sebagai kesimpulan, dengan memahami, dengan mempelajari kewarganegaraan dan hak asasi manusia, serta kita juga bisa ikut andil dalam proyek sosial, kita juga sedang membangun masa depan yang lebih demokratis, masa depan yang lebih adil, dan berlandaskan hukum. Dengan daripada itu, saya mengajak untuk seluruh generasi muda menjadi generasi yang cerdas dan lebih peduli. Karena seyogianya, langkah kita sebagai warga negara merupakan cerminan daripada hak asasi kita sendiri. Dengan demikian, saya Denny Prasaja Atmayuda pamit undur diri.